Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, juga kesabaran untuk kita tetap menjalankan setiap amanat atau peraturan pemerintah dengan bertanggung jawab, ya. Puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini akan kita ambil di dalam Matius pasal 25. Matius 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji nama Tuhan. Matius 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, song-songlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perumpamaan ini berbicara tentang gereja Tuhan. Jadi ada 2 macam jenis gereja Tuhan. Ada gereja Tuhan atau jemaat Tuhan yang bijaksana, ada jemaat Tuhan yang bodoh. Digambarkan dengan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bijaksana mempersiapkan dirinya sedemikian rupa sehingga dia berhasil mencapai misinya atau mencapai tujuannya, yaitu boleh berjumpa untuk ikut masuk di dalam perjamuan kawin. Tetapi gadis-gadis yang bodoh, menariknya di sini mereka tidak berhasil menjalankan misinya. Anggap saja orangnya adalah orang Kristen yang kemudian tidak berhasil pada akhir hidupnya, dia tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia tidak bisa bersama-sama dengan sang mempelai laki-laki tadi itu. Kalau kita bersama-sama perhatikan, perintah di sini ada suatu perintah penting untuk bersama-sama kita lakukan, yaitu perintah supaya kita menjadi orang yang bijaksana dan kemudian jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Karena kebodohan bisa membuat kita terhilang. Kebodohan bisa membuat kita tidak berhasil menjalankan misi kita sebagai orang percaya. Kebodohan bisa membuat kita menjadi orang yang terhilang di tengah keramaian. Kebodohan juga bisa membuat kita mengalami masa-masa kegelapan di tengah-tengah terang yang begitu benderang bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kira-kira kebodohan seperti apa yang dimaksudkan dan digambarkan di dalam ayat ini sehingga kebodohan itu bisa berakibat fatal dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru setidaknya ada 3 kata bodoh. Ada 3 kata bodoh. Kata bodoh yang pertama itu menggunakan kata apron. Kata apron itu artinya bodoh dalam pengertian tidak pandai. Bodoh dalam pengertian tidak berilmu. Bodoh dalam pengertian tidak memiliki skill atau keahlian. Sehingga orang yang bodoh dalam jenis ini, dia harus sekolah supaya pandai. Dia harus sekolah supaya berilmu. Dia harus diajar supaya memiliki skill
atau memiliki keahlian tertentu. Nah, kata bodoh yang kedua, kalau yang pertama tadi ada kata apron, yang kedua ada kata anoetes. Kata anoetes di sini kata bodoh dalam pengertian tidak memiliki pengertian atau tidak berpengertian. Itu terambil dalam Galatia pasal 3 ayat 1 contohnya, ya. Kemudian kata anoetes di sini artinya orang yang bersikap masa bodoh. Ya. Yang ketiga, anoetes ini juga berarti orang yang tidak memiliki kepedulian. Kepedulian yang tidak dimiliki tadi itu karena apa? Karena orang ini tidak memiliki pengertian. Mereka tidak memiliki suatu penjelasan yang cukup sehingga membuat dia tidak memiliki pengertian yang cukup untuk melakukan yang baik. Satu contoh, orang tidak tahu bahwa rambu-rambu lalu lintas itu berfungsi untuk mengatur seseorang berkendara. Karena dia tidak tahu ketika dia melihat lampu merah di perempatan jalan, dia jalan terus. Ini karena dia tidak memiliki pengertian. Kalau orang yang jenis demikian harus diberikan pengertian supaya dia tidak melanggar. Tetapi menariknya, kata yang digunakan di dalam Matius pasal 25, kata bodoh di sini tidak menggunakan kata apron maupun menggunakan kata anoetes. Tetapi di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, kata bodoh di sini menggunakan kata moros. Kata moros artinya orang bodoh dalam pengertian orang yang memberontak. Orang yang bodoh karena dia itu suka melawan. Dia tahu yang benar, tapi dia tidak melakukan apa yang benar. Dia tahu mana yang baik, tetapi dia tidak melakukan apa yang baik. Itu kata moros. Sama dengan gambaran tadi itu. Orang tahu bahwa kalau lampu merah itu artinya berhenti, dia tahu harusnya berhenti, tapi dia jalan terus. Berbeda kalau dia tidak tahu, itu anoetes, tidak berpengertian. Tetapi kalau sudah tahu tetapi dia tetap melanggar, itu menggunakan kata moros. Artinya bodoh yang disengaja. Untuk apa? Untuk melakukan suatu pemberontakan. Nah, gadis yang bodoh atau 5 gadis yang bodoh tadi itu digambarkan di dalam Alkitab ternyata bukan apron, bukan juga anoetes. Bukan bodoh karena tidak berilmu, bukan bodoh karena tidak berpengertian. Tetapi kebodohan yang dimaksud adalah dia memiliki suatu kecenderungan untuk melawan setiap aturan. Ada kecenderungan untuk memberontak. COVID-19 di Indonesia ini cukup lama. Ya. Pandemi ini berlarut-larut di negara kita. Karena kenapa? Ada orang yang dengan sengaja itu memberontak aturan. Melawan aturan. Dan itu saya boleh katakan adalah orang-orang yang bodoh. Mereka sebenarnya tidak bodoh secara ilmu. Mereka tidak bodoh secara skill, keahlian. Mereka juga tidak berbicara orang yang tidak memiliki pengertian. Mereka memiliki pengertian. Tetapi oknum-oknum ini tadi memiliki suatu jiwa yang memberontak kepada aturan. Sehingga membuat pandemi ini kemudian berkepanjangan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen tipe bodoh yang ketiga ini. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen moros yang memiliki jiwa memberontak. Memberontak kepada aturan negara, memberontak kepada hukum, memberontak kepada firman Tuhan, dan lain sebagainya. Karena kalau kita memiliki jiwa moros, bodoh dalam pengertian memiliki jiwa memberontak, maka kita tidak akan pernah mencapai misi kita. Kita tidak akan pernah mencapai visi kita. Karena itu renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Jangan Menjadi Bodoh. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lihat, ciri-ciri daripada orang yang menjadi bodoh, menjadi moros, sesuai dengan Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Ciri yang pertama kita bisa melihat dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak.
Ini bisa kita simpulkan bahwa orang yang bodoh itu cenderung tidak mau repot. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita disuruh untuk menggunakan masker. Kita disuruh untuk sering mencuci tangan. Banyak orang mengeluh, aku pakai masker tuh pengap. Cuci tangan sering-sering nanti sabunnya cepat habis dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudaraku. Kita disuruh menjaga jarak. Waduh, enggak bisa. Enggak usah takut, itu barang enggak kelihatan. Ya, kadang-kala kebodohan-kebodohan seperti ini kenapa terjadi? Karena orang tadi nggak mau repot. Pakai masker memang pengap, merepot. Lihat, orang tadi nggak mau repot. Nah, ciri yang pertama orang bodoh itu nggak mau repot, saudara. Gadis yang bodoh ini juga tidak mau repot. Gadis yang bijaksana ketika dia membawa pelita, dia sudah sediakan minyaknya. Karena dia tahu tidak ada jam tertentu, tidak ada jam pasti kapan selesainya mungkin bermake up si mempelai pria. Sehingga dia persiapkan, aku mau persiapkan ini minyak di dalam buli-buliku ini, supaya siapa tahu nanti kalau minyakku ini habis, aku bisa mengisi lagi dan aku bisa mengikuti misiku untuk berjumpa, untuk boleh ikut merayakan di dalam perjamuan kawin tadi itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tapi berbeda pikiran dengan orang yang bodoh. Dia nggak mau repot. Orang yang bodoh itu cenderung berpikir sederhana. Orang yang bodoh itu cenderung berpikir pendek. Nanti juga ada yang lain. Masa aku ditolak? Masa aku begini? Wong aku sudah ikut-ikut repot. Aku sudah ikut-ikut datang. Aku sudah ini dan lain sebagainya. Akan banyak alasan yang sudah mereka bangun untuk membela dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu kalau kita suka menjadi orang yang tipe pertama tadi itu, kita menjadi orang yang tidak mau repot, kita harus mengkoreksi apakah kita termasuk dari golongan orang yang bodoh ini tadi. Yang kedua, cirinya orang yang bodoh sesuai dengan Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Jika yang pertama tidak mau repot, yang kedua itu cenderung suka iri kepada ketenangan orang lain. Di dalam ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat 5 sampai dengan yang ke-7 di sini, mereka semua merasa kelelahan karena menunggu tidak datang-datang. Hal ini juga memberikan suatu gambaran bahwa kita semua di dalam menantikan kedatangan Tuhan itu harus sabar. Karena kenapa? Tuhan tidak mengatakan aku datang kapan, tepatnya waktunya kapan, tidak. Tapi Tuhan katakan kepada kita bahwa kedatangannya seperti pencuri. Di dalam hal ini kedatangan Tuhan itu kadang-kala membuat kita jenuh. Karena kenapa? Wah, kok nggak datang-datang? Sehingga kita memiliki suatu kebiasaan, yaitu beristirahat, santai. Ya. Boleh nggak kita santai? Boleh. Tetapi di dalam hal ini ketika kita santai, ketika kita bisa menjalankan aktivitas yang lain, apakah kita benar-benar di dalam hidup kita sudah bersiap diri seperti gadis yang bijaksana? Nah, gadis yang bodoh itu ketika dia melihat gadis bijaksana yang tertidur, mereka beristirahat, mereka pun kepingin. Ada suatu timbul gejolak rasa iri hati dalam dirinya. Orang itu bisa istirahat, aku pun juga harus melakukan yang sama. Iri. Karena kenapa? Karena dia berusaha untuk bergaya normal. Ya, sekarang ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, banyak orang Kristen suka bergaya rohani. Bergaya rohani. Tidak benar-benar rohani. Dia pikir dengan nyanyi lagu rohani langsung menjadi rohani. Dia pikir dengan dia sharing firman Tuhan di media sosial langsung dia menjadi rohani. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang suka bergaya rohani, tetapi kita tidak benar-benar rohani. Ini sama aja dengan gadis yang bodoh tadi itu.
Dia santai-santai saja. Dia melihat orang lain melakukan ini, ya aku lakukan saja. Tapi dia tidak benar-benar membangun kehidupan rohani yang baik. Sehingga kehidupannya hanya ngikut-ngikut orang. Ujung-ujungnya dia tidak mencapai misi yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menjadi orang yang kadang-kala suka santai di dalam kehidupan rohani kita, di dalam pekerjaan kita, jangan sampai kita berlarut-larut santainya sehingga kita menjadi orang yang bodoh, yang kemudian kita akan menjadi orang yang tidak bisa menjalankan misi dengan berhasil atau misi dengan sukses. Yang ketiga cirinya orang yang bodoh itu, jika yang pertama tadi cenderung tidak mau repot, yang kedua tadi itu cenderung iri, melihat orang lain itu bisa hidupnya baik, atau orang lain itu bisa tenang, atau orang lain tadi bisa santai. Yang ketiga, orang bodoh ini cenderung merepotkan. Kalau yang pertama tadi dia tidak mau repot, tetapi orang bodoh itu cenderung merepotkan. Di dalam ayat yang ke-8 firman Tuhan berbunyi demikian. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gadis-gadis yang bodoh tadi tidak membawa minyak, tetapi dia ikut tertidur, dia ikut beristirahat. Setelah datang mempelai, mereka pada kebingungan yang bodoh ini. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia berusaha merepotkan orang lain. Dia merepotkan temannya, merepotkan gadis-gadis yang bijaksana tadi. Dia berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Pertanyaannya, kenapa dia tidak mempersiapkan terlebih dahulu atau membeli minyak terlebih dahulu? Dia lebih cenderung untuk apa? Untuk dia merepotkan orang lain. Di dalam hal ini orang yang bodoh tadi memiliki kecenderungan untuk mencari kambing hitam dari kesulitan yang ia hadapi. Dia tidak mau mengakui kelemahannya sendiri, tapi dia sibuk menyalahkan orang lain kalau perlu. Kalau dia menghadapi suatu persoalan, dia akan sibuk mencari orang lain untuk dipersalahkan. Wah, aku perlu ini, aku perlu itu tuh gara-gara kamu tidak memberi, gara-gara kamu dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jangan sampai kita memiliki sikap hidup yang merepotkan orang lain. Jangan sampai kita memiliki sikap hidup yang selalu mencari kambing hitam di balik kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang tidak mau berusaha untuk menyadari kekurangan kita, tetapi kita lebih berusaha untuk hidup seperti orang lain tanpa kita melihat dalam diri kita apa yang menjadi kekurangan kita. Kenapa orang lain itu kok bisa tenang hidupnya? Kita nggak berpikir sampai ke sana. Kita cuma bisa berpikir, orang lain tenang, aku pun ikut tenang lah. Kenapa? Karena kita akan merepotkan dia. Nanti kalau aku kurang, aku bisa minta sama dia. Selesai. Jangan kita menjadi orang Kristen yang bodoh, yang selalu merepotkan orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri daripada ciri daripada orang bodoh tadi yang keempat adalah pelit. Di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan berkata, dan mereka yang telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata pelit di sini tidak diperuntukkan kepada gadis-gadis yang bijaksana, karena gadis bijaksana menolak memberikan minyaknya kepada gadis-gadis yang bodoh yang meminta kepadanya. Tetapi pelit di sini ditujukan kepada gadis-gadis yang bodoh. Kenapa? Karena gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh itu sebenarnya memiliki kesempatan yang sama, memiliki potensi yang sama.
Gadis yang bodoh memiliki waktu yang sama untuk mempersiapkan dirinya menyambut datangnya mempelai laki-laki. Karena kenapa? Karena gadis yang bodoh pun dia ternyata memiliki uang. Tapi pertanyaannya, uang yang dimiliki oleh gadis-gadis yang bodoh, kenapa tidak dibelikan minyak untuk bersiap-siap menyambut kedatangan sang mempelai laki-laki? Sementara gadis yang bijaksana telah mempersiapkannya terlebih dahulu. Sikap pelit ini terjadi ternyata, dialami. Dia memiliki sikap yang sangat pelit. Dia memiliki suatu gaya hidup yang buruk. Dia menjadi orang yang menggenggam apa yang dia miliki. Orang bodoh ini cenderung untuk pelit. Dia lebih senang mengharapkan orang lain, padahal ia memiliki sesuatu yang orang lain telah korbankan tersebut. Ya. Orang pelit ini suka mengharapkan pemberian. Orang pelit ini suka untuk mencari yang gratisan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan memiliki mental gratisan, karena mental gratisan adalah mental daripada orang bodoh. Saat ini pada masa-masa pandemi, ya, pemerintah memberikan kepada kita semua bantuan langsung tunai atau bantuan sosial tunai. Sebagai orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, kalau tidak mendapat bagian, jangan marah-marah. Karena kenapa? Terlebih berkat memberi daripada berkat menerima. Percayalah. Kita harus belajar untuk mempercayai itu. Juga jadi orang Kristen jangan sampai kita terkait dengan BPJS yang dinaikkan ini, kalau saudara mampu, jangan sampai saudara mencari gratisan. Saudara belajar untuk membayar BPJS secara mandiri. Jangan yang mencari gratisan. Karena kenapa? Gratisan itu ciri daripada orang yang bodoh. Orang bodoh ini pelit. Dia memiliki sifat pelit. Ya. Sifat pelit ini susah untuk dirubah. Karena kenapa? Dia selalu orientasinya kepada dirinya. Saya mau mengajak kita semua supaya kita semua tidak menjadi orang yang pelit. Karena pelit adalah ciri daripada orang yang bodoh, orang yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Selalu hitung-hitung, segala sesuatunya dihitung. Kalau menguntungkan dia lakukan, kalau tidak dia nggak mau lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajar kita semua untuk belajar memberi yang terbaik. Jangan menjadi orang yang pelit. Dalam hidup sehari-hari kita sering menjadi orang yang suka ditraktir dan tidak mau traktir. Minta traktiran. Saya kadang-kala jengkel kalau saya sedang pergi bertugas begitu, tiba-tiba orang selalu pesan, jangan lupa oleh-olehnya ya. Kadang-kala itu hanya sebatas bicara saja. Tapi sebagai orang yang diajak bicara kadang-kala sering menanggapi serius. Kalau nggak dikasih nanti dibilang pelit, kalau dikasih kita ini kekurangan dana. Dari hal yang sederhana ini saudaraku, saudara kalau mau pesan atau titip oleh-oleh, kasih dia uang. Ini aku titip, jangan lupa oleh-olehnya ya, ini uangnya. Saudara tahu, kalau saudara sampaikan titip, dia bisa agak tenang sedikit, sekalipun dia nanti masih kerepotan bawa. Tapi kalau kita sudah nggak kasih uang, ngomong jangan lupa oleh-olehnya ya, saudara bayangkan itu sudah mereka korban uang, bawa lagi barang tadi itu sampai ke tempat saudara. Ini hal yang sangat merepotkan orang lain. Coba belajar untuk kepada diri sendiri terlebih dahulu. Kalau aku diperlakukan seperti itu bagaimana? Jadilah orang Kristen yang tidak pelit. Jangan pelit. Supaya apa? Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Karena pelit tadi adalah salah satu ciri daripada orang yang bodoh. Ya. Yang terakhir, yang kelima, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjadi bodoh. Ya. Orang bodoh yang kelima itu cenderung lambat. Di dalam ayat 11-13 akhirnya dia terlambat untuk masuk ke dalam perjamuan kawin tadi, saudaraku. Sehingga dia ditolak karena dia terlambat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan membiasakan diri saudara terlambat. Dalam hal ibadah jangan membiasakan terlambat. Jangan katakan biasa, lambat sedikit tidak apa-apa. Jangan. Bekerja pun jangan biasakan terlambat.
Karena kalau itu menjadi suatu habit, menjadi suatu kebiasaan kita, itu akan sulit kita ubah. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini, kalau saudara termasuk daripada orang yang tidak mau repot, orang yang suka iri kepada keberhasilan orang lain, tapi saudara juga termasuk orang yang merepotkan, saudara adalah orang yang pelit, saudara adalah orang yang lambat, mari kita bersama-sama bertobat. Bertobat meninggalkan setiap perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Allah, perbuatan-perbuatan bodoh yang kita lakukan. Tapi biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Oleh karena itu kesimpulannya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, perintah jangan menjadi bodoh. Berarti jangan kita menjadi orang yang suka memberontak kepada setiap aturan. Ini masih relevan. Ini masih berlaku pada masa kini. Di tengah ekonomi global, jangan menjadi bodoh. Persiapkan diri saudara. Upgrade diri saudara. Untuk apa? Untuk siap bersaing di tengah ekonomi global ini. Kemudian di tengah pandemi COVID-19 yang pemerintah sampaikan akan kita memasuki yang namanya new normal. Mari kita mempersiapkan sedemikian rupa sehingga kita mampu untuk bijaksana dan tidak bodoh dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah. Jangan menjadi orang yang suka memberontak, karena pemberontakan tadi akan berakibat fatal ke dalam diri kita, akan berakibat buruk ke dalam diri kita, akan merugikan diri kita sendiri. Dalam keluarga dan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, jangan kita menjadi bodoh. Jangan kita menjadi orang yang suka memberontak. Tapi berpikirlah bijaksana sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami berterima kasih nasihat firman mengajar kami untuk kami tidak menjadi bodoh. Karena kebodohan akan berakibat buruk kepada kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai kami supaya kami berlaku bijaksana, berpikir bijaksana, berkata-kata bijaksana, dan berperilaku bijaksana. Tuhan memberkati kami semua, pimpin kami untuk kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.